Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I Am Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Tang Wu pun seketika bersujud di hadapan Ding Ruilong dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang Ding Ruilong dengar. Namun dirinya bersumpah dirinya tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada Ding Ruilong. Mendengar hal ini, Ding Ruilong sendiri tidak langsung percaya dan meminta Tang Wu mengingat apa yang baru saja Tang Wu katakan saat ini. Dan di saat yang sama, Ding Ruilong tengah menelpon Liu Xiaoyu. Liu Xiaoyu pun menjawab panggilan ini dan menyebut bahwa Ding Ruilong akhirnya menelpon dirinya. Dirinya pikir Ding Ruilong lupa dengan dirinya. Ding Ruilong pun tanpa basa-basi bertanya kepada Liu Xiaoyu, apa yang Liu Xiaoyu lakukan dengan Tang Wu di hari ulang tahunnya tahun lalu. Liu Xiaoyu pun mengaku bahwa mereka tidak melakukan apapun. Setelah pesta ulang tahun, Tang Wu mengantarnya kembali ke apartemen. Lalu dia pergi. Ding Ruilong pun seketika meminta Liu Xiaoyu untuk mengingatnya dengan jelas. Tapi Tang Wu berkata kalau Liu Xiaoyu tidak mengizinkannya pergi dan bahkan Liu Xiaoyu melepas pakaiannya sendiri. Liu Xiaoyu pun seketika membantah hal tersebut dan itu tidak benar. Tang Wu memaksa dirinya. Dirinya takut Ding Ruilong akan menganggapnya kotor. Jadi Liu Xiaoyu tidak berani bilang pada Ding Ruilong. Lalu si jajingan Tang Wu itu sering mengancam dirinya. Mendengar hal ini, Tang Wu pun tidak terima dan meminta Ding Ruilong mendengarkannya. Apa yang dikatakan oleh Liu Xiaoyu adalah bohong. Dialah yang memulainya. Namun Ding Ruilong menyebut bahwa masalah utamanya bukan siapa yang memulainya, tapi mereka berdua benar-benar tidur bersama. Tang Wu pun bersujud dengan keadaan gemetar dan menyebut bahwa dirinya tahu dirinya salah dan memohon maaf kepada Ding Ruilong. Namun Ding Ruilong sendiri tersenyum mendengar kata maaf ini dan seketika melepaskan tembakan kepada Tang Wu. Namun di saat yang sama, senjata yang digunakan Ding Ruilong pun meledak, yang mengakibatkan Ding Ruilong terluka. Para pengawal pun kaget dan bergerak cepat membawa Ding Ruilong ke rumah sakit. Kemudian di tempat lain, tiba-tiba ada sebuah kebakaran di lantai atas gedung yang membuat orang-orang sekitar menjadi heboh. Dan orang-orang pun segera memanggil bantuan. Lalu pengawal Li Ruotai pun mengabarkan bahwa setelah dicek sumber api tersebut dari ruang 1029. Dan orang yang keluar masuk dari sana adalah orang-orang Ding Ruilong. Videonya sudah dikirimkan ke ponsel Li Ruotai. Li Ruotai pun mengerti dan meminta mereka untuk cepat mematikan api itu. Jangan biarkan tamu mereka terjebak di sana. Li Ruobing juga mengingat untuk tidak membiarkan reporter mengambil foto secara sembarangan saat mereka tiba. Sun Yongzhang pun seketika meminta maaf kepada Tang Jingbin. Dirinya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Dan dirinya harus meminta Tang Jingbin menemani mereka hari ini. Tang Jingbin pun meminta Sun Yongzhang untuk santai. Ini tidak seburuk itu. Lalu di saat yang sama, Sun Yongzhang mendapatkan kabar bahwa Ding Ruilong membunuh seseorang hingga melukai dirinya sendiri dan dirawat di rumah sakit.
Sun Yonzhang pun mengerti dan akan segera ke sana. Tang Jingbin pun seketika bertanya apakah terjadi sesuatu di sana. Dirinya akan melihatnya juga. Dalam pikiran Tang Jingbin pun bertanya-tanya apakah kebakaran yang melibatkan Li Ruotai dan kini Ding Ruilong melukai dirinya sendiri saat melakukan pembunuhan bagian dari sandiwara besar Wu Chen. Dirinya benar-benar ingin melihat permainan ini. Sun Yonzhang pun seketika mengajak Li Ruotai, Li Ruobing, dan Wu Chen untuk melihat Ding Ruilong, serta mencari orang untuk menangani situasi hotel tempat Ding Ruilong menginap. Li Ruotai pun menyebut bahwa dirinya masih memikirkan hal-hal yang harus diurus di sini. Apakah dirinya masih harus membantu menangani masalahnya? Wu Chen pun meminta Sun Yonzhang untuk pergi ke sana. Dirinya dan Li Ruotai akan ada di sini. Lalu Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya tidak terlihat dalam rencana Wu Chen dan bertanya berapa banyak yang Wu Chen lakukan tanpa memberitahu dirinya. Wu Chen pun menyebut cukup banyak. Li Ruotai pun bertanya kepada Wu Chen apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Wu Chen pun meminta Li Ruotai mengirim 2 kelompok orang, satu ke hotel Ding Ruilong menginap untuk membersihkan semua jejak yang berhubungan dengan Ding Ruilong. Kelompok lain harus pergi ke rumah sakit dan mengawasi Jiang Hongguang, serta kirim pesan teks lebih dulu. Li Ruotai pun mengerti dengan tugasnya. Kemudian berpindah ke rumah sakit. Para pengawal Ding Ruilong pun bertanya-tanya apa yang terjadi malam ini. Mereka tidak menyangka hotel tuan muda keluarga Li terbakar dan bos mereka melakukan hal seperti ini lagi. Itu seperti kutukan. Lalu kembali Jiang Hongguang mendapat pesan teks yang mengucapkan selamat atas kerja bagus Jiang Hongguang karena kamar 1029 terbakar. Jiang Hongguang sendiri menilai bahwa dirinya disuruh ke sana 2 kali tapi tak terjadi apa-apa. Ternyata hanya tipuan. Dan sekarang dia ingin menjadikan dirinya sebagai kambing hitam. Siapapun yang dianggap sebagai bagian dari insiden ini mungkin juga dianggap mati. 6 juta tuan muda Shun hilang. Jika dirinya tetap di sini, dirinya hanya akan menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah pergi bersembunyi sebentar. Li Ruotai pun mengerti. Lalu di rumah sakit, Sun Yonzhang meminta Ding Ruilong menjaga dirinya baik-baik agar tetap aman. Tang Jingbin pun menyebut bahwa ini mungkin merupakan berkah tersembunyi. Ding Ruilong pun membenarkan perkataan Tang Jingbin. Selama tangannya masih ada, itu bisa dianggap berkah. Lalu tiba-tiba Li Ruotai pun masuk ke ruangan Ding Ruilong serta menyebut Ding Ruilong sebagai jajingan. Dan bertanya apakah Ding Ruilong mau menipunya. Mengapa bukan Ding Ruilong saja yang meledak? Ding Ruilong mau membakar hotelnya. Apakah Ding Ruilong pikir dirinya tidak tahu? Li Ruotai pun meminta Ding Ruilong untuk tidak mengatakan hal omong kosong. Bagaimana kalau dirinya membunuh Ding Ruilong sekarang juga? Sun Yonzhang pun seketika kaget mendengar Ding Ruilong yang membakar hotelnya. Li Ruotai pun menyebut bahwa kebakaran terjadi di kamar 1029 dan ada video yang membuktikannya. Li Ruotai pun meminta Ding Ruilong untuk memperhatikannya baik-baik. Dia masuk ke kamar 1029. Dan bukankah itu salah satu anak buah Ding Ruilong? Dengan ini, apakah Ding Ruilong benar-benar mau menyangkalnya? Apakah Ding Ruilong berani menelponnya untuk video call sekarang? Ding Ruilong pun menyebut bahwa Jiang Hongguang menghilang begitu saja. Seseorang sedang menjebaknya sekarang. Li Ruotai pun tidak percaya dengan kata menghilang ini. Apakah Ding Ruilong berusaha membuktikan kalau Ding Ruilong tidak bersalah? Apakah Ding Ruilong pikir dirinya bodoh? Kembali Ding Ruilong mengatakan bahwa seseorang benar-benar menjebak dirinya. Dirinya ingin menyelidiki ini lebih dari Li Ruotai. Ding Ruilong pun meminta Li Ruotai untuk tidak khawatir. Dirinya akan memberikan penjelasannya. Dan segera Ding Ruilong meminta pengawalnya untuk memanggil sekretarisnya. Dan biarkan dia memeriksanya di depan Li Ruotai. Lalu Ding Ruilong pun meminta sekretarisnya untuk memeriksa situasi keuangan terkini Jiang Hongguang dan catatan panggilan selama sebulan terakhir dengan fokus pada siapa yang dia hubungi kemarin sore. Dan tak berselang lama, sekretaris pun menemukannya. Ding Ruilong pun mengatakan bahwa Li Ruotai melihatnya sendiri. Jiang Hongguang pergi 2 kali kemarin.
Dia pertama kali membaca teks pesan dan seseorang dengan jelas menginstruksikannya. Pertama, saat dirinya bermain kartu dengan Lee Ruotai, dan kedua, saat dirinya makan malam bersama mereka. Ding Ruilong meminta Lee Ruotai mengingat apakah dirinya ada menyentuh ponselnya saat mereka bersama. Lalu, Ding Ruilong meminta sekretarisnya untuk memeriksa nomor yang menghubungi Jiang Hongguang dan cari tahu siapa jajingan itu. Namun saat diperiksa, sekretaris pun nampak terkejut. Ding Ruilong pun meminta sekretarisnya untuk mengatakan siapa orangnya. Sekretaris pun menyebut bahwa nomor itu milik Jiang Chuan, telepon yang biasa digunakan Jiang Chuan sebelumnya. Hal ini pun membuat Ding Ruilong sangat kaget. Lee Ruotai pun mengatakan bahwa sekarang sudah jelas kalau Jiang Chuan itu salah satu orang Ding Ruilong. Kembali Ding Ruilong meminta Lee Ruotai mendengarkannya. Sebenarnya Jiang Chuan menghilang selama beberapa waktu, dan seseorang benar-benar menjebaknya. Namun Lee Ruotai tidak terima hal ini dan memukul Ding Ruilong karena memperlakukan dirinya seperti orang bodoh dengan menyebut mereka berdua menghilang. Lee Ruotai pun seketika mencengkram baju Ding Ruilong dan bertanya mengapa dirinya tidak membungkam Ding Ruilong selamanya saja. Sun Yonzhang pun segera menangkap Lee Ruotai dan memintanya untuk tenang, serta meminta Lee Ruotai untuk mendengarkannya dan tidak melakukan hal bodoh. Sun Yonzhang pun mengatakan bahwa dirinya akan membawa Lee Ruotai bersamanya lebih dulu. Ding Ruilong harus merawat lukanya dengan baik dan menyelidiki insiden kebakaran hotel dengan hati-hati. Ding Ruilong pun mengerti. Lalu saat di luar, Sun Yonzhang pun mengatakan bahwa kejadian hari ini pasti terlihat lucu bagi Tang Jingbin. Ini cukup rumit sampai-sampai dirinya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang baru saja terjadi. Dengan ini, Sun Yonzhang mengajak Tang Jingbin untuk pergi mencari tempat untuk istirahat. Mereka akan membahasnya secara spesifik dengan Wu Chen besok. Tang Jingbin pun setuju dengan hal ini. Lalu keesokan harinya, Lee Ruotai pun memberitahu Wu Chen bahwa Sun Yonzhang dan Tang Jingbin ada di sini. Lalu Sun Yonzhang pun bertanya mengenai pendapat Wu Chen mengenai kejadian kemarin yang menjadi tanggung jawab Ding Ruilong. Wu Chen sendiri menyebut bahwa bukan suatu kebetulan jika Jiang Hongguang dan Jiang Chuan hilang pada saat yang bersamaan. Tapi buktinya terlalu jelas, seperti sudah diatur. Tapi jika mereka semua berpikir seperti ini, bukankah mereka akan tertipu oleh tipuan Ding Ruilong? Sun Yonzhang pun mengatakan bahwa memang masalahnya membingungkan. Jadi akan lebih baik membiarkan mereka menyelidikinya sendiri. Lagi pula, keluarga Ding perlu memberikan penjelasan kepada keluarga Li. Dengan ini, Sun Yonzhang pun mengajak mereka untuk mengesampingkan Ding Ruilong untuk saat ini, dan lebih baik mereka membicarakan tentang urusan mereka. Wu Chen pun setuju dengan hal ini, karena semua orang ada di sini hari ini. Wu Chen pun segera mengajak Tang Jingbin dan Sun Yonzhang untuk naik ke ruang kerja, untuk mendiskusikan masalah mengenai Tang Xinbao. Setelahnya, Wu Chen pun kembali mempersilahkan mereka untuk duduk. Wu Chen pun kembali mengatakan bahwa kemarin Tang Jingbin bilang kalau Tang Xinbao hampir terbunuh. Meski agak terlambat, tapi itu kecil kemungkinannya. Jadi menurut Wu Chen lebih baik bertanya langsung pada Tang Xinbao mengenai masalah ini. Mereka akan memberikan apapun yang Tang Xinbao inginkan. Wu Chen pun ingin mendengar pendapat Tang Jingbin mengenai hal ini. Dalam pikiran Tang Jingbin, melalui pengamatannya kemarin, terlihat kalau Wu Chen mempunyai suara besar di keluarga Li. Meskipun Tang Xinbao disakiti oleh bawahan keluarga Li, ia juga diselamatkan oleh tokoh penting keluarga Li. Jika mereka ingin membuat masalah bagi keluarga Li, keluarga Tang mereka akan terlihat tidak berguna. Lalu Wu Chen pun kembali mengatakan, karena Tang Xinbao telah mengalami bencana yang tidak perlu. Untuk kompensasinya, keluarga Li pasti tidak akan pelit. Selain itu, bagaimana kalau dirinya secara pribadi memberikan Tang Jingbin atau lebih tepatnya keluarga Tang sebuah hadiah yang besar? Tang Jingbin pun kaget mendengarnya. Wu Chen pun mendengar kalau keluarga Tang dan keluarga Liu di utara sepertinya memiliki hubungan yang buruk. Kebetulan dirinya punya beberapa bukti fatal tentang hal-hal mencurigakan dari keluarga Liu. Jika keluarga Tang bertindak atas hal ini, efeknya akan luar biasa. Dengan ini, apakah Tang Jingbin tertarik? Kembali Tang Jingbin berpikir dan bertanya-tanya apa hubungan antara keluarga Tang dan Liu buruk.
20 tahun yang lalu, kedua keluarga terlibat dalam satu pertempuran besar di Beijing, juga menggunakan hampir semua koneksi mereka dan berbagai bentuk pertempuran. Merasa semua membayar mahal, tapi keluarga Liu lah yang menang. Keluarga Tang mundur dari ibu kota, dan sejak saat itu kedua keluarga itu bermusuhan. Kemudian Tang Jingbin pun bertanya apa yang sebenarnya yang Wu Chen ingin katakan. Wu Chen pun menyebut jika Tang Jingbin menginginkannya, dirinya akan mengirimkan bukti-bukti ini kepada Tang Jingbin. Jika Tuan Tang menganggap bukti ini berguna dan memutuskan untuk menyerang keluarga Liu, maka keluarga Li juga bisa bergabung dengan keluarga Tang untuk menyerang keluarga Liu. Tang Jingbin pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah mereka benar-benar akan berperang dengan keluarga Liu untuk menyelesaikan kasus Tang Xingbao? Dibandingkan dengan perang antar keluarga besar, insiden Tang Xingbao sama sekali tidak berarti. Tang Jingbin pun penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wu Chen. Di sisi lain, Sun Yonzhang pun berpikir, bukankah seharusnya keluarga Tang yang mencoba mengambil tindakan terhadap keluarga Ding? Mengapa keluarga Li ikut terlibat dalam menyerang keluarga Liu? Lalu Tang Jingbin yang melirik ke arah Sun Yonzhang merasa bahwa Sun Yonzhang berekspresi aneh. Lagi pula, bagaimana Wu Chen bisa memutuskan masalah yang menyangkut nasib keluarga besar? Lalu Tang Jingbin pun bertanya kepada Wu Chen, haruskah dirinya menanggapi kata-kata Wu Chen dengan serius? Apakah Wu Chen benar-benar bisa memutuskan apakah keluarga Li akan membantu keluarga Tang atau tidak? Wu Chen pun seketika menyebut bahwa sepertinya Tang Jingbin tidak mempercayainya. Dan itu bisa dimengerti. Tang Jingbin belum mengenal dirinya. Dengan ini, izinkan dirinya menelpon untuk konfirmasi lebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan hubungan mereka. Wu Chen pun seketika menunjukkan siapa orang yang dirinya telepon, dan dia adalah ayah Ruo Bing yang bernama Li Maoren. Lalu saat terhubung, Wu Chen pun mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang mendiskusikan kerjasama antara keluarga Li dan keluarga Tang yang diwakili oleh Tang Jingbin. Tang Jingbin ingin memastikan soal keluarga Li mereka yang mau mengambil tindakan terhadap keluarga Liu. Li Maoren pun menyebut bahwa bukankah mereka sudah sepakat dalam hal ini. Wu Chen bisa mewakili keluarga Li untuk mengadakan diskusi. Apakah Tang Jingbin memiliki keraguan seperti itu? Mendengar hal ini, Tang Jingbin pun seketika syok karena Li Maoren sendiri yang mengkonfirmasinya. Bahkan Sun Yonzhang pun tidak menyadarinya. Sepertinya Wu Chen sudah menjadi orang nomor 2 di keluarga Li. Artinya, fakta kalau keluarga Li mau membantu keluarga Tang berperang bukan hanya omong kosong pribadi Wu Chen, tapi seluruh keluarga Li sudah mengambil keputusan. Di sisi lain, Li Maoren sendiri menilai bahwa Wu Chen yang bahkan tidak menyapa, memanfaatkan dirinya lagi, karena He Xiqin akan bersaksi tentang pembunuhan Dong Yuantao oleh Ding Ruilong. Ini adalah waktu yang tepat untuk berurusan dengan keluarga Liu sekarang dan menjalin aliansi dengan keluarga Dong. Dirinya tidak punya alasan untuk menolak hal baik seperti membunuh dua burung dengan satu batu ini. Lalu saat ini Tang Jingbin pun mengambil hadiah yang diberikan Wu Chen dengan tawanya yang galak, serta mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud seperti itu. Dirinya tidak pernah mengatakan kalau dirinya tidak mempercayai Wu Chen. Dengan ini, Tang Jingbin pun mengajak Wu Chen untuk berbicara lebih lanjut. Tang Jingbin pun merasa kesal mengapa dirinya tidak mengenal Wu Chen lebih awal. Li Maoren sangat beruntung punya menantu seperti Wu Chen. Wu Chen pun seketika bertanya apakah sekarang sudah beres. Tang Jingbin dengan senyum lebarnya menyebut ini sudah beres. Dirinya akan segera kembali ke Shanghai dan melaporkan pada tetua keluarga. Wu Chen pun kembali membahas soal masalah Tang Xingbao. Namun Tang Jingbin menyebut itu hanya kesalahpahaman antar anak muda. Itu bukan masalah besar dan meminta Wu Chen untuk melupakannya. Namun Wu Chen merasa itu tidak akan berhasil. Meskipun sesederhana itu, hal itu mungkin akan mengarah pada peristiwa besar lainnya. Tang Jingbin pun meminta Wu Chen untuk jangan mulai membuat masalah dan apalagi yang Wu Chen mau lakukan. Menurut Wu Chen, kehadiran Tang Xingbao di Donghai pada akhirnya akan tersebar, apalagi sejak Tang Jingbin secara pribadi melakukan perjalanan ke Donghai. Jika tidak ada tindak lanjut, dunia luar akan melihat kalau keluarga Tang takut pada keluarga Li. Tidak hanya akan menurunkan reputasi keluarga Tang, tapi juga akan menimbulkan kecurigaan kalau keluarga Tang dan Li berada dalam satu kelompok.
yang mungkin akan mempengaruhi kerjasama mereka. Tang Jingbin pun menyebut bahwa Wu Chen masih saja bijaksana, dan dengan ini dirinya akan serahkan pada Wu Chen mengenai masalah ini. Terserah pada Wu Chen entah itu uang atau bukan. Kemudian saat Tang Jinbin mau berangkat ke Shanghai, Tang Jinbin mengatakan kepada Tang Xinbao bahwa keluarga Li akan memberikan kompensasi atas cederanya. Dirinya sudah bernegosiasi dengan mereka. Dengarkan saja nasihat Wu Chen. Tang Xinbao boleh meminta bayaran sebanyak yang dia berikan, namun jangan meminta terlalu banyak. Dan jangan menolak apa yang Wu Chen berikan. Lalu karena Tang Xinbao tidak akan kembali, cobalah bergaul dengan Wu Chen dan Li Ruobing di sini, terutama pada Wu Chen. Tang Xinbao pun mengerti dan meminta Tang Jinbin untuk tidak khawatir, karena Wu Chen adalah masternya. Di sisi lain, Li Ruotai pun mengatakan kepada Wu Chen bahwa Sun Yonzhang dan Tang Jinbin telah pergi, dan masalah Tang Xinbao telah selesai. Konferensi pers Li Ruobing juga sangat sukses. Semuanya cukup baik. Lalu kabar terbaiknya adalah Ding Ruilong lari dengan ekor di antara kedua kakinya dari Dong Hai. Menurut Li Ruotai, Wu Chen melakukan pekerjaan ini dengan baik. Li Ruotai pun seketika penasaran dan bertanya bagaimana cara Wu Chen membuat senjata Ding Ruilong meledak. Wu Chen pun menyebut bahwa itu sangatlah rumit. Lalu di saat yang sama, sebuah panggilan masuk di ponsel Wu Chen. Seorang wanita misterius pun bertanya apakah ini Wu Chen, dan bertanya mengenai kabar Wu Chen. Wanita ini pun menyebut bahwa dirinya adalah In Menglan. Wu Chen pun seketika bertanya apa yang bisa dirinya lakukan untuk In Menglan. In Menglan pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sangat suka dua lagu yang Wu Chen tulis. In Menglan pun bertanya apakah Wu Chen punya rencana untuk terjun ke industri hiburan. Menurutnya, dengan bakat Wu Chen akan dengan cepat menjadi bintang yang sedang naik daun. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak punya rencana untuk saat ini. In Menglan pun bertanya apakah Wu Chen di Donghai. Dirinya akan pergi ke sana dalam 2 hari ke depan. In Menglan pun seketika mengajak Wu Chen untuk bertemu bersama dengan Song Suan untuk berdiskusi lagi. Wu Chen pun tidak keberatan dengan hal ini. Lalu Li Ruotai pun segera mengajak Wu Chen untuk pergi ke pesta perayaan Li Ruobing. Wu Chen pun mengerti dan mereka pun pergi. Di sisi lain, In Menglan menilai bahwa sepertinya tidak akan mudah berurusan dengan Wu Chen. Ini tidak seperti yang dirinya harapkan. Lalu di perayaan Li Ruobing, mereka pun bersorak dan menyebut Li Ruobing luar biasa. Kosmetik Huan Cai sangat luar biasa. Wu Chen dan Li Ruotai pun hadir di sana menyaksikannya. Kemudian di kediaman Wu Yurong, Song Suan pun meminta izin keluar karena ada urusan yang harus diselesaikan. Wu Yurong pun seketika bertanya mau pergi ke manakah selarut ini. Song Suan pun menyebut urusannya untuk bisnis. Ibu tahu kalau musik adalah impiannya. Lalu di tempat lain, In Menglan menjelaskan bahwa musik adalah seni abstrak yang mengekspresikan pikiran dan emosi pencipta atau peristiwa kehidupan nyata dan lain-lain. Namun sangat sulit bagi sebuah lagu untuk populer karena pengaturan waktu yang tepat, lokasi dan harmoni orang-orangnya, efek selebriti, melodi khusus yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan bahkan gaya nyanyinya. Mendengar hal ini, Song Suan menyebut Wu Chen sangat mengesankan. In Menglan pun menyebut bahwa Wu Chen seorang jenius. Lalu In Menglan bertanya, jika Song Suan tidak terburu-buru untuk pulang, bisakah mereka membicarakannya lagi? Dan chapter berakhir.